Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natrian Dewi dari kelas Magister Pendidikan Agama Islam B. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait kecenderungan media pembelajaran interaktif. Yang pertama, terkait pengertian media pembelajaran interaktif. Apa sih media pembelajaran interaktif itu? Kalau secara mudahnya kita pahami, media pembelajaran interaktif itu media yang mengkaitkan antara teks, suara, gambar bergerak, video yang tentunya tujuannya itu mempermudah dalam proses pembelajaran. Terus selanjutnya karakteristik media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif memiliki karakteristik yang pertama yakni memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalnya dalam media pembelajaran interaktif itu menggabungkan unsur audio dan visual. Contohnya ini mungkin video ya. Dalam video itu kan tentunya ada unsur suara dan juga ada unsur gambar. Nah, yang kedua bersifat interaktif. Dalam pengertian ini media pembelajaran interaktif itu memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon dari pengguna atau siswa itu sendiri ketika menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang ketiga bersifat mandiri. Dalam pengertian ini media pembelajaran interaktif itu didesain untuk memberikan kemudahan sehingga pengguna atau siswa itu bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Terus selanjutnya fungsi dari media pembelajaran interaktif. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Ini maksudnya ketika siswa membutuhkan suatu informasi atau suatu bahan atau suatu materi dari pembelajaran, sangat-sangat mungkin media pembelajaran interaktif itu memberikan respon yang cepat. Misalnya ketika mereka klik di Google, mereka search tentang mungkin toharoh, sholat, puasa, pasti akan sangat-sangat mungkin direspon dengan Google sangat cepat. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Dan yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Fungsi dari yang keempat ini lebih kepada interaksi antara media dan siswa, yakni dalam bentuk respon. Misalnya, dalam mata pelajaran fikih kemudian ditayangkan tentang video manasik haji misalnya. Tentu siswa itu akan memiliki respon, responnya itu tentang bertanya, menjelaskan, atau bahkan respon dalam bentuk praktik langsung manasik haji seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri media pembelajaran interaktif. Ciri yang pertama itu ciri fiksatif. Ciri fiksatif itu lebih kepada kemampuan media, bahwasanya media tersebut mampu merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksi suatu peristiwa atau objek yang mungkin peristiwa tersebut terjadi pada satu waktu tertentu. Nah, ini lebih kepada mungkin kalau dikaitkan dengan pembelajaran ini seperti video dokumenter gitu ya. Jadi dalam video tersebut eh, hanya terjadi bertahun-tahun silam atau memang video-video tersebut video-video yang bersejarah. Nah, selanjutnya ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini lebih kepada penyajian media yang media tersebut dapat mempercepat atau memperlambat suatu kejadian tertentu. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kemajuan teknologi, kemajuan multimedia dan lain-lain itu kan kalau kita lihat misalnya sebuah video atau audio ya, itu kan bisa dipercepat, bisa diperlambat, bisa dikurangi, bahkan bisa juga ditambahi seperti itu. Nah, selanjutnya ciri distributif. Ciri distributif ini lebih kepada di mana media tersebut memungkinkan suatu objek atau kejadian yang kemudian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut ditajikan kepada siswa yang tujuannya yaitu untuk stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut.
Nah, selanjutnya kecenderungan media pembelajaran interaktif. Kecenderungan media pembelajaran interaktif ini lebih kepada eh, kelemahan dan kelebihan dari media pembelajaran interaktif itu sendiri. Yang pertama, kelebihan dari media pembelajaran interaktif. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Ya tidak dapat dipungkiri ya, ketika sudah eranya era digital, eranya udah teknologi yang mungkin saat ini teknologi udah paling mutakhir, ketika kita menggunakan eh, aplikasi misalnya, Kuiper dalam kelas, otomatis siswa akan juga lebih banyak andil dan juga mereka eh, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu tidak monoton, tidak hanya teacher center, guru yang menjelaskan, murid yang mendengarkan seperti itu. Nah, yang kedua, pendidik akan lebih kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Karena juga sudah dijelaskan bahwa eranya sudah era digital, jadi pendidik gimana caranya mengimbangi antara kemajuan teknologi tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Sehingga guru ini selalu memiliki inovasi gimana caranya proses pembelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih interaktif, dan lain-lain. Nah, yang ketiga dapat menggabungkan teks, gambar, audio, animasi dalam satu kesatuan dan saling mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Ini lebih kepada seperti yang saya jelaskan ya, bahwasanya media pembelajaran interaktif itu memang gabungan dari teks, gambar, audio, animasi dalam satu kesatuan. Yang keempat, menambah motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kenapa menambah motivasi? Karena ketika misalnya guru itu menggunakan metode ceramah gitu ya. Ketika menggunakan metode ceramah itu kan tentunya siswa itu ngantuk, males, nggak semangat gitu kan. Nah, ketika menggunakan media pembelajaran interaktif, mungkin kayak saya contohkan Kuiper atau YouTube atau tayangan-tayangan eh, yang mungkin itu merangsang siswa. Nah, otomatis selama proses pembelajaran siswa itu akan lebih antusias, lebih termotivasi, lebih bersemangat seperti itu. Nah, yang kelima mampu memvisualisasikan materi yang sulit diterangkan dengan bantuan alat konvensional. Tidak dapat dipungkiri ya, tidak semua materi pembelajaran itu mudah untuk diserap oleh siswa secara langsung ketika diterangkan oleh guru. Makanya adanya media pembelajaran yang tujuannya itu untuk menstimulus siswa agar lebih cepat menerima. Nah, termasuk media pembelajaran interaktif itu termasuk di situ agar siswa itu mudah terangsang, mudah sehingga dia mudah untuk menerima atau menyerap materi pembelajaran secara lebih cepat. Nah, yang terakhir melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti yang dijelaskan di awal, media pembelajaran interaktif itu didesain untuk menciptakan proses pembelajaran yang mandiri dan fleksibel. Jadi bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya kekurangan media pembelajaran interaktif. Yang pertama, memerlukan biaya relatif tinggi dalam pengadaan dan pengembangan program. Seperti yang kalau media pembelajaran interaktif yang misalnya basisnya multimedia itu kan ada web, aplikasi, e-learning, dan lain-lain. Tidak mungkin ya kalau dalam pengadaan web atau aplikasi pembelajaran kemudian tidak memakan biaya. Seperti itu kan. Nah, itu kekurangan dari media pembelajaran interaktif. Yang kedua, mendesain dan memproduksi multimedia pembelajaran interaktif itu tidak mudah. Beberapa memerlukan kegiatan intensif atau pelatihan yang mungkin memerlukan banyak waktu dan keahlian khusus. Jadi meskipun sekarang zamannya melek teknologi, tidak semua orang ya eh, ahli dalam bidang tersebut seperti itu. Nah, jadi dalam ketika mengembangkan media atau akan mengadakan media pembelajaran interaktif itu bahkan ada pengadaan kegiatan interaktif atau pelatihan yang tentunya itu kan membutuhkan waktu dan keahlian khusus. Nah, yang ketiga kekurangannya mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia. Ini lebih kepada karena masih tingginya sikap yang masih enggan mencoba. Ini lebih ke arah misalnya kita katakan gaptek gitu ya.
meskipun orang sekarang itu melek teknologi artinya mereka dapat mengoperasikan gadget, mengakses ini itu, tapi tidak semua orang itu mau mencoba untuk misalnya kalau guru itu menciptakan media pembelajaran yang berbasis web, aplikasi dan lain-lainnya. Ketika mereka sudah merasa tidak bisa, salahnya juga mereka itu enggan untuk mencoba atau belajar seperti itu. Nah, selanjutnya jenis media pembelajaran interaktif. Yang pertama media visual. Media visual ini media yang lebih kepada dua dimensi ya. Misalnya gambar gitu. Tapi kalau di dalam media pembelajaran interaktif itu gambarnya tidak hanya berupa gambar diam, tapi juga gambar-gambar bergerak kayak animasi gitu loh. Jadi kayak misalnya eh, gambar tapi dia bisa bergerak seperti itu. Nah, selanjutnya media audio. Media audio ini tentunya suara ya, lebih ke suara ya. Jadi ini contohnya bisa kaset suara, radio, rekaman audio dan lain-lain. Terus yang kedua media audiovisual. Media audiovisual itu kan kombinasi ya antara audio dan visual. Jadi di situ ada gambar, mungkin gambarnya tidak bergerak, juga mungkin gambarnya bergerak. Terus kemudian di situ ada unsur suaranya. Nah, media audiovisual ini bisa contohnya itu program video, televisi pendidikan. Kalau kemarin di masa COVID itu ada di TVRI itu kan ada tayangan tentang pendidikan, YouTube dan lain-lainnya. Terus selanjutnya media objek dan media interaktif berbasis komputer. Media objek itu bisa merupakan media 3 dimensi. Mungkin kalau apa ya, saya contohkan di sini misalnya ketika dalam proses menasik haji. Di situ kan pasti ada Ka'bahnya. Nah, Ka'bah itu bisa termasuk ke dalam media objek, tapi media objek pengganti. Jadi tidak sebenar-benarnya karena itu kan imitasi istilahnya seperti itu. Nah, yang kedua media interaktif berbasis komputer. Media interaktif berbasis komputer ini lebih kepada media yang mana menuntut peserta didik untuk berinteraksi selain melihat maupun mendengarkan. Selanjutnya, contoh dari media pembelajaran interaktif. Nah, di sini contohnya itu banyak ya. Ada Kuiper, Google Suite for Education, di sini termasuk ada Gmail, Google Classroom, di sini ada Zenius, Ruang Guru, Kelas Pintar, Meja Kita, dan lain-lain yang tentunya banyak sekali aplikasi, website, dan juga sekolah juga menyediakan e-learning terkait proses pembelajaran yang basisnya media pembelajaran interaktif, dan tentunya saya rasa media pembelajaran interaktif ini lebih apa ya di, lebih banyak diaplikasikan pada masa pembelajaran daring seperti ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.